Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Muthaharatun Nafiah dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan arti dari kelompok. Kelompok merupakan himpunan yang terdiri dari satu orang atau lebih yang melakukan interaksi secara bebas, mempunyai norma dan sasaran tertentu, serta memiliki identitas yang sama. Lalu arti dari komunikasi sendiri yaitu suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak baik secara individual, kelompok, atau organisasi sebagai sender atau pengirim pesan kepada pihak lain sebagai receiver, yaitu menerima untuk memahami dan terbuka peluang memberikan respon balik kepada sender. Adapun apabila istilah kelompok digabung dengan istilah komunikasi, maka akan menimbulkan pengertian yaitu sebagai suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, dalam rapat, pertemuan, dan sebagainya. Dalam komunikasi kelompok terdapat 5 karakteristik. Pertama, interaksi, kedua, norma, ketiga, peran, keempat, hubungan emosional, dan yang kelima, tujuan. Lalu jaringan komunikasi kelompok terbagi menjadi 3. Pertama, jaringan lingkaran, yaitu setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Lalu yang kedua, jaringan bintang. Di situasi ini, di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu, atau dalam kata lainnya adalah sentralisasi jaringan. Lalu yang ketiga adalah jaringan penuh. Yang ketiga adalah jaringan penuh, yaitu setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Lalu dari artikel yang saya temukan bahwa komunikasi kelompok terdiri atas 2 pihak. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif, yaitu pengelompokan sejumlah orang yang terdiri atas kelompok tugas, pertemuan, dan kelompok penyadar. Lalu yang kedua, komunikasi kelompok perspektif, yaitu suatu kelompok dapat menyelesaikan suatu persoalan dan hal-hal lain yang dapat dikomunikasikan antara sejumlah orang yang terlibat dalam kelompok tersebut. Nah, di situ saya telah menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Lalu saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Arti dari organisasi sendiri adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang berhierarki secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebenarnya memiliki karakter yang hampir sama dengan kelompok. Perbedaannya adalah pada jumlah anggotanya yang lebih banyak dan struktur yang lebih rumit. Dengan demikian juga, maka norma-norma organisasi juga lebih kompleks daripada komunikasi kelompok. Ada beberapa fungsi dalam organisasi kelompok. Yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat mendapat informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Lalu yang kedua, fungsi regulatif. Di fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bahwa membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh untuk dilaksanakan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Lalu yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam fungsi ini mengatur suatu organisasi. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Lalu yang keempat ada fungsi integratif.
Di fungsi ini, setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, dan laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Di organisasi pasti ada sebuah konflik. Lalu bagaimana cara mengelola konflik dalam organisasi? Sebelumnya kita harus mengerti apa arti konflik terlebih dahulu. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi, dapat pula diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Sumber apa aja sih yang menyebabkan konflik terjadi dalam suatu organisasi? Pertama, komunikasi. Dalam berkomunikasi mungkin ada salah pengertian atau bahasa yang kurang tepat atau informasi yang kurang lengkap. Lalu yang kedua, struktur, tentang kekuasaan, persaingan. Lalu yang ketiga, pribadi. Terkadang ada yang terlalu terbawa emosi atau karena berbeda pendapat. Lalu bagaimana sih mengelola konflik agar konflik ini terselesaikan? Yang pertama, persaingan, yaitu adanya menang dan kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Tetapi dalam penanganan ini kurang baik. Lalu yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi berarti menang dan menang, yaitu mengatasi konflik dengan kesepakatan, konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Lalu yang ketiga, akomodasi, yaitu di sini harus memastikan bahwa ada salah satu pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Lalu yang terakhir adalah mengatasi konflik dengan menghindar dan mengabaikan masalah yang timbul. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.